Ya, kalau menurut saya, saran saya, karena Anda kan respondennya mahasiswa nanti di kehasilan penelitian, ya, ya istilahnya yang mirip dengan yang akan Anda teliti. Yang dua tadi sudah mirip mahasiswa semua. Yang satu ini masih ada yang SMA. Untuk beban SMA sama beban yang mahasiswa kan lebih cenderung lebih banyak yang SMA. Nah, ini artinya apa? Untuk keaslian, saran saya semua psikoedukasi kepada mahasiswa itu bagaimana, apakah ada, nanti dicek lagi penelitian yang sebelum-sebelumnya itu ya. Kemudian untuk pustaka, di dalam tinjauan pustaka ini sudah Anda jelaskan terkait dengan teknik atau tahapan psikoedukasi ya. Butuh waktu berapa lama ini satu tahap psikoedukasi atau satu rangkaian psikoedukasi? Satu rangkaian, misalnya 5 tahap ya. Satu, kalau dijadikan satu 5 tahap ini dalam teori yang Anda pelajari butuh waktu berapa? 2 hari. Oh, 2 hari. 2 hari ini meliputi hari pertama pengkajian sampai sesi keberapa hari pertama? Sesi kedua hari pertama. Kemudian sesi ketiga, 4, 5 hari kedua. 1 kali jeda hari. Oh, ya. Jadi responden Anda berapa nanti? 27. 27. Berarti nanti 1 hari 27 ya. Jadi nyari yang 27 orang dalam 2 hari dikasih intervensi psikoedukasi 2 hari itu ya. Dibagi menjadi 2 Pak, masing-masing semester. Masing-masing semester. Berarti semester 1 dan 3 tadi? Ya. Semester 1 berapa orang? Semester 3 berapa orang? Semester 1 17 orang, semester 3 10 orang. Kenapa kok Anda bisa ngambil 17, yang 3 10 tidak sama? Bagaimana caranya? Itu dapatnya dari hasil perhitungan Pak. Perhitungannya gimana? Perhitungannya adalah jumlah sampel secara keseluruhan pada semester itu dibagi dengan jumlah populasi. Maksud saya jumlah populasi pada semester itu dibagi dengan jumlah populasi secara keseluruhan dikali dengan jumlah sampel yang diperlukan. Berarti dituliskan di sini semester 1 27 dibagi 44. 27 ini apanya? Populasi semester 1 itu. Populasi semester 1 27. Ya. Terus 44 ini? Populasi semester 1 dan 3. Oh, tambahan ya, 1 dan 3. Terus 27 ini? Sampel yang diperlukan. Oh, sampel yang diperlukan. Ini kamu dapat dari mana nih rumus kayak gini? Itu dapat dari buku Jono, merupakan rumus sampel berskala. Oh ya. Jadi ada 3 ya ketemunya, yang 27 sama 17, 17 sama 10 ya. Ini dibulatkan ya. Ya, baik. Kemudian tadi kamu ganti ya tadi. Non probability jadi non probability jadi probability ya. Iya, Pak. Kenapa ini kok diganti ini? Karena kalau probability sampling itu memberikan kesempatan yang sama kepada semua populasi untuk dijadikan sampel. Supaya lebih adil lagi. Ya. Terus simple random sampling pakai Anda, caranya bagaimana untuk mendapatkan 17 di randomnya bagaimana kan? Simple random sampling, saya nanti akan mengambil sampelnya dengan cara undian jumlah dengan jumlah sampel yang dibutuhkan. Tiap-tiap semester ya, 17 sama 10 ya. Adakah cara lain? Selain undiannya pakai dikasih per nama di linting terus ambil. Nanti saya akan minta tolong ke salah satu kelas itu untuk mendata mahasiswa yang masuk dalam kriteria inklusi itu. Nanti akan ada nama-nama berurutan. Dari nama itu akan diurutan yang 1 siapa, 2 siapa.
Ya baik. Sekarang kan ada aplikasi acak nomor, Anda nggak pakai aplikasi itu? Nanti saya akan pelajari. Oh ya. Jadi ada aplikasi untuk mengacak nomor sih Bang, ya. Kemudian ini di kriteria inklusi ini S1 KM ya. Ya, Pak. Kemudian eksklusinya, nah ini di dalam inklusi itu bersedia berpartisipasi. Kemudian di dalam eksklusi tidak bersedia, itu jelas. Yang bersedia mesti ya tidak bersedia, yang tidak bersedia ya berarti nggak dijadikan penelitian. Ya. Artinya di dalam inklusi sama eksklusi ini tidak langsung berkebalikan gitu aja. Jadi ini kan sudah jelas. Anda silahkan tulis salah satu bersedia berpartisipasi dalam penelitian. Ini kalau sudah tulis ini, nanti eksklusinya tidak bersedia ini ya sudah otomatis dia. Atau kalau misalnya nomor 3-nya nggak ditulis tidak bersedia, ini sudah otomatis sudah. Ya, jadi kalau setahu saya kriteria inklusi dan inklusi itu kalau sudah termaktub secara tertulis di inklusi, nanti di eksklusi juga tidak tertulis ya secara tersirat gitu ya. Ya, jadi nanti bisa ditambahkan tadi ya kriteria eksklusi, misalnya ini mahasiswa yang sedang sakit pada saat penelitian. Kalau misalnya ini pakai kuesioner ya alatnya ya. Kalau misalnya mahasiswa ini kan nanti kan 2 kali sesi ya, 2 sesi hari pertama. Kalau misalnya gini, hari pertama dia bisa ikut, tapi hari kedua yang sudah dijadwalkan dia nggak bisa datang, nggak bisa hadir, itu gimana ini? Itu sebenarnya tadi harusnya saya bilang pas tambahan lagi, Pak. Tadi saya tambahkan di PowerPoint tapi lupa bilang tadi. Respondennya itu harus mengikuti penelitian dari awal sampai akhir. Kalau Gitu. tidak otomatis akan dikeluarkan. Gugur ya, Ya. drop out gitu ya. Kalau misalnya gugur, drop out untuk memenuhi sampel yang drop out itu gimana lagi? Atau nggak dicari lagi atau nyari lagi? Tidak dicari lagi. Tidak dicari lagi. Artinya tidak memenuhi sampel nanti. Iya. Dicari lagi. Cari lagi. Gimana nih Bu? Cari lagi nggak memenuhi sampel. Misalnya ini penelitian, menurut saya penelitian yang lumayan lebih tinggi daripada teman-teman yang lain. Nah, ini pemahamanmu terhadap metodologi penelitian harus lebih tinggi dari yang lainnya. Gitu ya. Ya, jadi ini silahkan nanti dicek ya, dibaca di buku. Kalau misalnya ada yang drop out, apakah saya harus cari lagi enggak? Gitu ya. Nanti silahkan baca lagi di buku metodologi penelitian tentang penelitian yang ini. Ini kan namanya ini kan ekuasi eksperimen. Ya toh? Eksperimen semu. Anda tadi ya? Coba dilihat metodologi penelitian Anda. Ini jenis penelitiannya apa? Pre-eksperimen toh? Pra-eksperimen ya. One group post test design, berarti hanya satu grup saja, tidak ada apa? Tidak ada. Berarti kamu harus tahu ya, gitu ya. Jadi kamu hanya membandingkan satu grup saja ya. Gitu. Nah, ini nanti dicari ya, itu tadi. Kalau dia drop out, dia apakah saya harus nyari lagi enggak gitu ya. Nah, nanti itu dibaca lagi ya. Nah, terus kemudian ini taraf kesalahan yang dipakai adalah 0,5. 0,5 ya. 0,1. Kenapa kok 0,1? Enggak 0,5? Kecil. Ya. Jadi kalau lebih baik penelitian pra eksperimental, memang ya ini tergantung peneliti juga sih. Ini bisa menentukan derajat ketepatan. Semakin tinggi derajatnya, artinya ketepatannya lebih tepat gitu kan ya. Artinya tingkat kesalahannya kan lebih kecil. Jadi kalau saran saya tingkat ketepatannya kalau misalnya 0,05 berapa sampelnya? 40. Oh ya sudah banyak ini ya. Karena pra eksperimentalnya juga lumayan ya. Ya wis.
Tapi ini ya catatan ya, setahu saya kalau penelitian praeksperimental itu semakin tinggi atau semakin kecil derajat kesalahan semakin baik, gitu kan ya? Ya itu setahu saya seperti itu ya. Kemudian di dalam kuesioner yang Anda pakai ya, ini ada dua ya, satunya DAS ya, itu kuesioner untuk yang satu ya, DAS 14 pertanyaan dan yang memuat indikator stres itu berarti itu sudah istilahnya sudah ambil gitu aja ya, ini sudah valid dan reliable kan ya. Itu kan DAS itu kan masih bahasa Inggris ya, setahu saya itu DAS itu sing asli kan memang bahasa Inggris. Ini kamu yang ambil yang bahasa Inggris atau sudah diterjemahkan? Oh ya, pakai yang sudah diterjemahkan ya. Ya baik ya. Ini ambilnya dari Lestari 2019 ya. Kemudian di dalam DAS 42 yang diterjemahkan tadi itu sudah dinyatakan apa namanya di Lestari ini pernyataannya gimana? Valid dan reliable. Ada angkanya di situ. Instrumen baku ya. Ya memang setahu saya instrumen baku, tapi ini ada yang Inggris ada yang Indonesia. Kan bahasa Inggris itu DAS ini. Kalau di Lestari itu dijelaskan sudah valid dan reliable dari 14 pertanyaan. Oh ya baik. Ya. Terus kemudian ini ada SOP prosedur psikoedukasi. Ini kamu dapat dari mana? Dari skripsinya Holil. Skripsinya siapa? Holil itu siapa? Mana? Ini nggak ada tulisannya ini. Standar operasional nggak ada, sumber dari Holil nggak ada. Halaman 73. Nanti di anu ya. Nanti tambahkan. Kalau sing DAS ini ada Lestari. Sing psiko SOP-nya ini belum ada ya. Kemudian nanti tolong dicek di SOP psikoedukasi yang ada dari Kolil itu kepada siapa dia memakai SOP ini? Apakah sama-sama mahasiswa ataukah beda? Sama-sama mahasiswa. Oh ya, jadi artinya satu kemiripan responden gitu ya. Ya. Kemudian di sini di dalam gini. Ini kan kamu kan ada asisten kan ya? Nah, terus bagaimana cara Anda? Apakah asisten Anda ini sudah bisa semua psikoedukasi ataukah memang seperti Anda belum pernah gitu? Kalau asisten itu saya tulisnya bantu dalam konsumsi, menyiapkan tempat, sama dokumentasi, sama melakukan. Cuma itu aja. Berarti nanti yang mau melakukan psikoedukasi Anda sendiri? Ya, Anda sanggup? Karena itu kan juga Bisa ya. 27 tambah 10 37 orang. 37 orang nanti. Karena yang minggu pertama itu kan 17 orang Pak. Oh. Terus minggu kedua baru yang 10 orang. Minggu kedua 10 orang. Dan dilakukannya Bersama-sama. Berarti misalnya ada 2 mahasiswa, kamu psikoedukasi gini, atau bersama-sama berapa mahasiswa gitu? Bersama-sama sejumlah dengan jumlah sampel menurut semesternya. Berarti tekniknya gimana? Coba. Anda misalnya kalau bersama-samanya itu Anda datang ke tempatnya itu di suatu tempat atau Di suatu tempat. Suatu tempat, terus dia didatangkan hadap-hadapan 4 mata atau 8 mata? Lingkaran. Oh, bentuk lingkaran. Ya. Jadi nanti ini semua 17 itu langsung didatangkan semua sekali itu. Oh, gitu. Ya. Terus ini hari pertama sesi 1, sesi 2. Terus selesai. Terus setelah itu ngasih kuesionernya pas waktu sesi pertama selesai dikasih atau ketika sesi 5 selesai? Ketika sesi
Ketika sesi 5 selesai kasih kuesioner. Dilakukannya dikasih kuesionernya sebelum dan sesudah selesai. Oh, berarti sebelum hari pertama dikasih kuesioner dulu, terus dikumpulkan, gitu. Kemudian dilakukan edukasi, kemudian jeda 1 hari, kemudian ngasihkan sesi sampai 5, post test. Oh ya. Apakah Anda bisa cara merekap kuesionernya? Cara menilainya bagaimana kuesioner DAS ini? Kalau dari itu sih Pak, nanti dikasih Scoring. yang saya lihat itu kan dari 14 pertanyaan itu semua pertanyaan unfavorable. Oh. Nanti jika dia Semua pertanyaan unfavorable. Oh, terus ya? terus dikasih skor jika tidak pernah skornya 0, Oh. kadang-kadang 1, sering 2 dan selalu 3. Nanti Oh, ya. Berarti ini ada skor ya, skor total ya nanti ya. Kemudian di dalam sesi intervensi, Anda tadi di sesi berapa yang intervensi ya? Sesi 4 ya. Anda menyampaikan ditulisan di sini, ini itu ada melakukan terapi manajemen stres. Nah, tadi saya baca manajemen stres yang Anda diminta untuk relaksasi. Apakah hanya ini saja yang Anda lakukan manajemen stresnya? Rencananya ini. Cuma itu saja. manajemen stresnya menggunakan relaksasi. Relaksasinya apa? Banyak loh relaksasi itu. Napas dalam. Cuma itu aja. Yang kamu bisa cuma itu aja. Karena saya mikirnya itu terlalu banyak. Terlalu banyak. Oh ya. Terkait dengan waktu juga ya. Ya. Kemudian di dalam post test ya, di dalam post test kan sudah selang 1 hari toh itu pretest terus selang 1 hari. Nah itu soalnya itu anda bawa, Anda dikumpulkan itu. Nah terus kalau misalnya ada yang misalnya ini di foto ada responden yang foto, ini gimana? Misalnya dari kuesionermu. Kuesionernya itu melalui Google Form. Gimana? Melalui Google Form. Melalui Google Form. Melalui Google Form. Ya. Di sini dituliskan belum ya? Sudah Pak. Sudah. Kuesioner melalui Google Form ya. Nah, terus ini di sesi akhir, ini kamu tadi menyampaikan akan dikasih souvenir ya. Iya Pak. Souvenirnya berupa buku dan pulpen. Kenapa kok yang enggak souvenir lain yang bisa membantu menurunkan stres? Karena menurut saya sama pulpen itu nanti akan bermanfaat untuk mereka. Oh gitu. Kenapa bukan souvenir yang untuk menurunkan stres? Karena Belum kepikiran. souvenir apa yang cocok untuk menurunkan stres itu Belum. Mahasiswa responden Anda nggak dikasih makan, minum gitu sudah enggak? dikasih Pak, sudah saya jelaskan. Oh iya, konsumsi ya. Iya Pak. Ya, baik. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Anto atas masukan dan juga sarannya. Ini sudah form dan tercatat semuanya.